Hai guys, ini weekend kami kemarin ya. Jadi sebelum berangkat kami foto-foto dulu, video-video dulu guys. Nah setelah video-video foto-foto pun puas, kami pun jalan. Suasana di kebun kemarin guys, cerah ceria ya. Jadi karena memang Mami Ray nggak piket, nggak stay di kebun, jadi Mami Ray juga mau ke kota, yaitu kota Sampit guys. Jadi di sini juga kami menunggu dibukakan dulu palangnya sama bapak security-nya. Kami pun langsung meluncur guys, karena perjalanan ke tempat bakso itu 2 jam. Inilah guys, kanan kiri sawit, sesekali ketemu dengan mobil logging, mobil pengangkat kayu besar. Jadi karena ada mobil logging tadi guys, jadi mobil yang bis tadi itu mengantri dulu, tunggu kita lewat dulu, baru giliran bisnya yang lewat. Selain kilometer 22, 24, 28, 27, di sini juga ada juga ya guys, desa yang cukup ramai penduduknya. Nah, di sini desanya itu kilometer 34 guys. Karena di sini juga ada beberapa PT yang dekat dengan desa tersebut. Jadi di sini juga banyak ya guys, banyak grosiran. Ada jual makanan juga di sini seperti mie ayam, bakso, dan pastinya juga ada warung sembako ya guys. Jalanan di sini dibandingkan Mami Ray dulu tahun 2013, 2015 sampai 2000 berapa gitu, ini masih jelek banget guys jalannya. Dan rumah-rumah juga belum ramai ya guys, nggak seperti sekarang. Seperti sekarang ini guys, sudah ramai banget ada rumah. Bahkan dulu guys, kalau misalnya musim hujan, kita itu bisa nggak jadi turun ke kota karena ada beberapa titik jalan yang tidak bisa kita lewati guys. Tapi kalau sekarang ini jalannya jauh lebih baik ya guys, karena memang sudah pasti perusahaan juga pasti memikirkan jalanan yang dilalui para karyawan, dan juga ini kan untuk jalanan unit untuk mengangkat sawit ya guys, jadi otomatis akan diperhatikan dan ada beberapa kali akan di-maintenance berkala oleh pihak perusahaan. Jadi guys, Mami punya cerita. Dulu itu kan setiap cuti pasti Mami Ray itu cutinya kan bulan 12 ya. Jadi kalau bulan 12 itu kan guys, itu kan masuk ke bulan yang selalu hujan. Jadi Mami Ray itu sudah kepikiran, sudah khawatir juga pastinya ya guys, ini bisa pulang apa enggak ya, karena kan takut ada jalan putus atau gimana gitu. Tapi ya selama 11 tahun Mami Ray bekerja, puji Tuhan sih enggak pernah Mami Ray itu tidak bisa pulang cuti. Cuman memang kalau dulu itu sudah sangat was-was ya guys kalau musim hujan, karena terkadang itu memang ada beberapa jalan yang putus, kadang banjir, kadang truk sama truk itu bisa kepatak, jadi mobil itu nggak bisa lewat gitu. Jadi kita itu terkadang ambil jalan alternatif lain. Kita itu melintasi di perusahaan yang bersebelahan dengan kita, ataupun alternatifnya jalan lain dari perusahaan lain. Biasa perusahaan lain itu kan memang mereka juga ada jalan untuk desa-desa terdekatnya juga yang melewati jalan perusahaan itu untuk bisa ke Simpang Sebabi ataupun ke Sampit guys. Tapi karena memang kita itu cari jalan alternatif ya guys, jadi kadang itu kita itu mutarnya jauh. Jadi misalnya Mami Ray ini kan kalau misalnya ke Sampit itu tembusnya ke Simpang Sebabi guys. Nah ini Simpang Sebabinya guys. Jadi Simpang Sebabi ini kan misalnya kilometer 80. Jadi dulu itu kalau misalnya kita dari alternatif jalan lain itu kita tembusnya itu dari 110 atau 105 gitu kalau nggak salah.
Jadi kan lebih jauh 20 kiloan ya guys. Kemarin itu guys, setelah sampai di Sepang Sebabi, Mami Re itu nggak belok kiri. Mami Re belok kanan karena Mami Re mau ambil paketan di JNT. Mami Re itu pun bingung ya, karena ada beberapa teman-teman yang ngambil paketan itu. Mereka itu ngambilnya di 24 guys. Sedangkan Mami Re itu ngambilnya di Simpang Sebabi. Padahal Mami Re itu sudah ada beberapa kali guys buat alamat itu, alamat sesuai perusahaan Mami Re supaya diantar paketannya ke 24. Tapi tetap aja gitu, paketan Mami Re itu harus diambilnya di Simpang Sebabi. Jadi teman-teman yang nonton video Mami Re ini yang ada di kebun, komen ya, WA atau inbox gimana sih caranya biar Mami Re itu sama seperti kalian. Bisa ambil paketan itu di 24 biar Mami Re itu nggak jauh ke Sebabi. Karena kadang itu mereka itu kan sudah WA kita ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kalau nggak diambil di retur gitu. Sedangkan Mami Re itu kan bisa keluarnya itu 2 minggu sekali ya guys. Jadi kadang itu kepikiran dengan paket itu. Ini kami informasi lengkap ya guys, karena ada Pak Su yang sudah membawa kami. Seperti biasa guys, Lala cinta nakiting namanja, cinta-cinta bapaknya ini harus ada di sampingnya. Nah ini Re juga supaya nggak cemburu sosial, jadi harus kita perlihatkan di video semuanya guys. Kemarin itu guys agak mendung tapi nggak hujan, tapi mendung gitu. Tapi cuacanya sih cukup syahdu ya guys, nggak panas pada saat kami menjemput Pak Su. Kalau di perkebunan itu ya guys, pasti setiap kita masuk ke suatu perusahaan itu pintu masuk utamanya pasti ada security-nya guys. Nanti akan double check lagi untuk kalau kita masuk ke perumahan stafnya ataupun kita masuk ke area kantor, biasanya sih ada pos security lagi guys. Jadi kita tengok kanan kiri. Nah setelah aman, kita pun berangkat luncuran ke Sampit. Selain anaknya guys, maminya juga kurang perhatian ya guys. Cari-cari perhatian, sandar-sandar manja. Ada warai juga yang ikut nimbrung. Pada tadi mau estetik, manja-manja jelita mumpung malam minggu ya kan guys. Jadi kalian ada nggak juga kayak gitu guys. Kadang kita itu ya sebagai istri itu meskipun punya anak harus tetap diperhatikan ya kan guys ya. Nah lihat lagi mereka, entahlah kalau orang dua ini, apalagi si Lala ini memang penyemangat bapaknya kali ha. Cium terus, ngobrol terus, jadi kadang pun guys kita diabaikan. Nah cobalah si Lala ini, dia ini berkaca guys, sok kecantikan kali, sok anak gadis. Sebenarnya guys kami itu nyampe di tempat Pak Su itu jam 3 kurang ya. Tapi karena memang dia juga ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, jadi kami pun berangkatnya itu udah jam 5 kurang. Makanya sampai kami di Sampit ini guys sudah malam. Sudah hampir jam 7 guys baru kami bisa nyampe Sampit. Tapi ya nggak apa-apa ya guys, intinya pekerjaan Pak Su juga sudah selesai, nggak terganggu. Jadi kami pun bisa menikmati weekend kami bersama anak-anak. Jadi kami ini guys jalan dulu. Kami lihat-lihat dulu terowongan Mentaya ini. Karena meskipun di Sampit kami juga jarang banget ke terowongan Mentaya ini. Jadi kemarin tuh kepikiran aja gitu untuk ngeliat terowongan Mentaya sesekali lah. Sambil-sambil ngobrol guys. Karena waktu bisa ngobrol berdua sama Pak Su itu ya pada saat weekend aja ya guys. Karena kalau kami pun teleponan atau video call itu palingan itu dia sekedar melihat anaknya dan saya, tapi sekilas ya, maksudnya itu tidak intens gitu untuk kita ngobrol. Karena terkadang pun dia pulang kerja sudah capek, kadang Mami Re juga kayak gitu. Jadi bisa ngobrol itu bisa leluasa ngobrol kalau ada weekend aja guys.
Ataupun kalau ada paksu kerjanya itu ada di sekitaran PT dekat Mami Ray tinggal. Cuman itu jarang banget ya guys, itu jarang banget, belum tentu 2 bulan sekali gitu. Bapaknya Ray ini bisa bekerja dekat dengan kami. Minggu ini tadi guys, kami ada undangan guys. Cucok meong ya guys, mental-mental ala-ala. Padahal ini bibi yang ada di depan. Nah ini model belakang lagi, videokan ya Bi, videokan ya Bi, gitulah kami bilang guys. Undangan ini nggak jauh ya guys dari rumah kami. Kami ada di jalur 2, undangan ini ada di jalur 7. Kebetulan ini undangan pernikahan anak atasan kami, dan kami juga lagi ada di Sampit. Jadi kami pun datang ke pesta ini. Sorenya guys, kami tetap harus ke gereja ya guys, karena memang kalau gereja itu ibaratnya apa ya bagi Mami Ray itu, tempat buat Mami Ray itu lebih dekat dan lebih intens untuk berdoa ataupun bernyanyi bersama dengan saudara seiman guys. Jadi rasanya itu kalau gereja itu memang tempat mencurahkan isi hati ya guys. Apalagi Mami Ray merantau ya guys, bisa bertahan dan bisa selama ini ada di sini 11 tahun, itu pasti berkat dari pertolongan Tuhan ya guys. Apalagi kalau gereja itu Mami Ray pasti ngingat apa sih yang udah ku perbuat sehingga Tuhan itu ngasih lebih dari apa yang ku minta gitu. Jadi kadang itu guys yang membuat Mami Ray selalu terharu dengan kebaikan Tuhan ya guys. Kemarin itu guys kami lagi ada perjamuan kudus guys. Jadi inilah ayat yang Mami Ray terima pada saat perjamuan kudus itu. Nah setelah pulang gereja guys, kami pun kelaparan. Kami pun ngelihat ada makanan terbaru, jadi kami pun makan steak. Ternyata guys, nasi padang juga yang betul. Yang makan steak itu hanya Ray. Nah, setelah makan dan selesai belanja guys, kami pun pulang ya guys ke kebun. Jadi itulah cerita Mami Ray guys. Terima kasih ya buat yang sudah setia dan selesai menonton dan mendengar cerita Mami Ray. Bye bye guys. God bless you.